Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, cara menggunakan Oracle Academy bagi siswa atau mahasiswa. Ya, jadi pertama-tama kita kunjungi dulu halaman websitenya pada website academy.oracle.com. Ya, jadi silakan kunjungi terlebih dahulu ya websitenya academy.oracle.com. Ya, kemudian di bagian kanan di sini ada sign in. Nah, jadi di sini ada dua pilihannya, ada Member Hub dan Sign in to Student Hub. Nah, jadi bagi siswa atau mahasiswa, silakan dipilih Sign in to Student Hub. Oke, dipilih yang kedua, klik tombol Sign in-nya, kemudian kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini kita login dengan username dan password masing-masing. Oke, jadi silakan masukkan username, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik tombol sign in. Nah, jadi tahap pertama, jadi pada saat pertama kita login, kita diminta untuk merubah password terlebih dahulu. Oke, jadi silakan dimasukkan password baru, misalnya di sini ya. Oke, kita masukkan password kita yang baru. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk mereset password terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke halamannya, ke dashboardnya, kita diminta untuk mereset password terlebih dahulu. Misalkan klik tombol kirim. Ya, kemudian di sini ada pilihan, ada saluran saya. Nah, jadi bagi setiap siswa salurannya tentu tidak sama ya, tergantung dari instrukturnya ataupun guru ataupun dosennya yang mengatur channelnya atau salurannya. Nah, di sini kita pilih misalnya adalah Java Fundamental dan Java Programming. Ya, klik Java Fundamental dan Java Programming. Oke. Kemudian di sini sudah disediakan ya ada 6 ya. Ada 6 materi di sini. Jadi saudara wajib terlebih dahulu mendaftar pada setiap materi ini. Nah, jadi di sini ada untuk Java Programming Final Exam, berarti ini untuk ujian akhirnya. Kemudian ini ada Java Programming midterm-nya, jadi ini UTS-nya. Kemudian di sini ada Java Fundamental ujian tengah semester dan Java Fundamental ujian akhir semester. Nah, jadi ini untuk ujian ya, untuk Java Programming ada UTS dan ada UAS juga atau ujian akhir ya atau final. Kemudian untuk Java fundamental juga ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah materinya. Jadi ada materi untuk Java fundamental dan juga ada materi untuk Java programming. Oke, jadi kita mendaftar dulu ya. Misalnya di sini kita pilih ya Java programming, klik daftar. Nah, oke, Anda berhasil terdaftar, kemudian tutup. Nah, kita lihat lagi di sini kita pilih lagi misalnya Java Programming. Oke. Nah, di sini kemudian kita programming. Oke. Ini sudah terdaftar ya. Oke, kita kembali dulu ke beranda. Java Fundamental dan Java Programming. Nah, ini sudah enroll ya statusnya tadi. Kemudian ini juga ya, kita daftar dulu. Oke, pastikan kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, sebaiknya setelah mendaftar kita klik dulu tombol refresh dulu ya, supaya nanti kelihatan ya statusnya berubah atau tidak. Nah, ini. Oke, jadi berikutnya kita daftar dulu semuanya. Ini juga mendaftar. Tutup. Nah, kemudian refresh dulu ya untuk memastikan. Ya, kalau statusnya sudah enroll nih berarti kita sudah terdaftar. Kemudian untuk Java fundamentalnya ujian akhir kita klik juga mendaftar. Tutup lagi. Kemudian kita refresh dulu untuk memastikan. Ya, berikutnya yang untuk materi, ini untuk materi. Kita tutup. Refresh lagi. Oke. Dan yang terakhir Java Programming ya. Ini berarti materinya bahasa Inggris, di sini tutup.
Oke, kemudian refresh lagi. Nah, jadi setelah kita mendaftar, kita ke masing-masing materi ya, atau yang ada di saluran ya, materi yang ada di saluran kita tadi. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat materinya. Nah, ataupun kita juga sudah bisa melaksanakan atau mengerjakan ujian ya dari masing-masing materi, baik itu ujian akhir untuk Java Programming, UTS untuk Java Programming, UTS untuk Java Fundamental, ataupun ujian akhir untuk Java Fundamental. Nah, sekarang kita coba dulu untuk melihat materi. Misalnya di sini kita ambil Java Fundamental untuk siswa. Klik di sini. Ya, di sini status kita di sini sudah berubah tombolnya jadi unenroll. Nah, karena tadi kita sudah mendaftar, jadi kita sudah enroll. Oke, kita bisa lihat ya di sini ada materi-materinya. Oke, sini sampai kalau kita scroll ke bawah, ini adalah semua materi yang bisa kita lihat. Nah, caranya misalnya salah satu kita pilih ya. Nah, kita pilih salah satu. Ini ada bagian satu ya, ini bagian satu. Ini ada peta belajar ya, nanti kita bisa lihat ya. Ini juga ada tujuan belajar. Nah, cara melihat materinya, misalnya kita bisa klik aja ini. Klik ini. Nah, kita klik misalnya fundamental. Kemudian kita klik tombol mainkan. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat ya panduan untuk Java fundamental ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hanya pemetaan aja. Oke, ini kita close. Kemudian contoh berikutnya misalnya. Nah, ini kalau kita sudah lihat statusnya berubah ya. Ada tanda checklist berwarna hijau. Di sini sudah muncul keterangan 100%. Oke. Kemudian kalau kita balik lagi ke beranda misalnya. Oke. Nah, kemudian kita klik lagi Java Fundamental dan Java Programming. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya contohnya, misalnya ya masih di Java Fundamental untuk siswa. Ya, di sini peta belajarnya sudah berubah ya. Statusnya tadi bagian 0 ini sumber daya kursus ada 2. Yang satu sudah kita buka ya, sudah ada checklist warna hijau, dan statusnya di sini ya keterangannya 50% karena ada 2. Yang satu lagi belum ya, tujuan belajarnya. Nah, kalau kita mainkan lagi, kita klik lagi. Ya, misalnya kita klik mainkan, ini ada description juga ya. Oke. Kalau kita klik mainkan. Nah, muncul di sini dalam bentuk slide ya. Nah, jadi ada tujuan kursusnya. Jadi siswa di sini bisa melihat ya deskripsi dari Java fundamental ini ya. Nah, jadi apa tujuan untuk kursus Java fundamental ini ya. Jadi ini nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca. Oke. Kita lihat lagi. Nah, kita back lagi. Nah, ini sudah berubah lagi. Kemudian kita back. Ya. Kalau kita refresh, nah, di sini sudah checklist dua-duanya. Nah, ini sudah berubah menjadi 100%. Nah, jadi seperti itu cara melihat materi ya. Ya, misalnya di sini juga ada materi untuk pendahuluan ya. Ya, jadi caranya juga kita klik untuk melihat setiap materinya. Misalnya pendahuluan, sama seperti tadi kita tinggal klik tombol mainkan. Ya, ini untuk Java fundamental ini pendahuluan aja, ada tujuan, kemudian ada bagian kursusnya. Nah, ini bisa kita baca sampai habis. Oke, ini kita close. Ya, sekarang kita kembali lagi, baik. Nah, jadi seperti ini caranya untuk melihat materi yang ada pada Oracle Academy untuk siswa. Oke. Oke, ini kalau masih belum berubah bisa kita refresh lagi. Ya, jadi pendahuluan tadi sudah kita pilih
di bagian description tadi sudah. Nah, kemudian ini bagian-bagian berikutnya. Jadi kalau kita ingin melihat materinya secara keseluruhan ya, jadi kita harus klik ini satu persatu ya, sampai nanti selesai semua materi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ujian. Nah, bagaimana cara mengerjakan ujian? Oke, kita kembali dulu ke beranda. Ya, kita klik lagi saluran kita ya, di sini Java Fundamental dan Java Programming. Ya. Kemudian ya di sini saya contohkan kita masuk ke ujian misalnya Java Programming Mid ya. Oke, di sini saya ambil contohnya di sini adalah Java Programming Mid ya atau UTS. Ini saya klik. Oke, kemudian kita mainkan ya. Ya, di sini juga bisa mainkan, ini juga bisa. Contohnya ya kita mainkan di sini mid termnya. Oke. Ya, kemudian muncul keterangan ada instruksi, Anda telah mencoba pengujian 0 waktu. Nah, jumlah upaya maksimum yang diizinkan untuk pengujian ini adalah 3 kali. Ya, berarti kita ada 3 kali kesempatan untuk mengerjakan ujian. Nah, kemudian ya kalau kita ingin melanjutkan, berarti tinggal klik tombol lanjutkan. Kalau belum yakin, ya kita bisa klik dulu tombol batal. Ya, artinya kita mendalami materi terlebih dahulu. Oke, kalau seandainya kita sudah siap, ya kita tinggal klik tombol lanjutkan. Oke, kemudian ini adalah soal-soalnya. Nah, kalau kita lihat dulu ke bawah, nah kalau kita scroll di sini ada 10 halaman. Jadi ini ada halaman pertama, ya, kemudian dari 10 halaman. Oke, sekarang kita coba ya, anggap aja kita isi semuanya di sini. Nah, misalnya kita pilih aja, kita simulasikan, kita melaksanakan ujian. Ini kita pilih dulu secara acak. Oke. Kemudian berikutnya ya berarti jangan diklik dulu tombol akhir tes atau ringkasan karena kita baru berada di halaman pertama. Klik dulu berikutnya. Kemudian ya kita pilih ini. Oke, contohnya ini kita simulasikan. Oke, sekarang baru halaman kedua. Klik lagi berikutnya. Oke. Oke, kita pilih. Oke, ini kita pilih acak aja dulu ya. Ini kita pilih soal yang baru halaman yang keempat ya. Tadi ada 10 berarti satu halaman ada 5 berarti ada sekitar 50 soal ya. Berarti ada sekitar 50 soal. Oke. Oke, kemudian ini kita coba berikutnya. Halaman ke-7, sekarang masuk ke halaman ke-8. Oke. Nah, berikutnya masuk halaman ke-9. Ini kita contohkan. Masuk ke halaman 10 berikutnya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah berada di halaman terakhir, nah kita bisa klik dulu tombol ringkasan di sini. Nah, tujuannya untuk melihat pekerjaan kita, apakah kita sudah mengisi atau belum ya. Nah, ini soalnya ya, statusnya warna hitam ini ya, ini berarti soal-soalnya ada section 1, ini sudah kita isi, ini semuanya sudah ya. Ini poin-poinnya dari masing-masing soal, nah kita bisa lihat ringkasan ke bawah, apakah sudah diisi semuanya atau belum. Nah, kalau sudah kita isi semuanya, nah kita bisa langsung klik tombol kirim. Kita klik tombol kirim. Oke, jika Anda yakin mengirimkan tes, klik kirim tes. Klik kembali ke tes untuk mengunjungi kembali pertanyaan tes. Klik ringkasan untuk melihat daftar semua pertanyaan. Nah, kalau kita melihat ringkasan lagi, berarti masuk ke ringkasan. Kalau mau kembali ke tes, misalnya ada yang diperbaiki, kita kembali ke tes. Nah, misalnya gini. Nah, ada yang ragu misalnya ya, kita bisa kembali terlebih dahulu. Misalnya ini mau kita perbaiki ya, ganti menjadi pilihan yang nomor 3. Oke, kalau sudah yakin semuanya, nanti kita klik tombol akhiri
tes. Oke, klik tombol kirim. Nah, di sini kita bisa langsung lihat skor kita. Jadi skor kita di sini nilainya adalah 16 ya dari 50. Persentasenya berarti di sini adalah 32%. Nah, sementara skor penguasaannya itu adalah harusnya 60%. Oke, sehingga nanti di sini bisa disimpulkan ya kita belum lulus di tahap yang pertama. Oke, kita bisa mengulang lagi dan kesempatannya adalah sebanyak tiga kali. Nah, kemudian apa fungsi dari tombol saran? Nah, tombol saran ini berfungsi untuk melihat, oke, misalnya ini, nomor 2. Nomor 2 ini kita salah ya. Nah, jadi ini ada tombol saran, karena kita salah. Nah, jadi nanti di sini ada keterangan. Jadi, materinya itu ada di section 1, lesson 1. Nah, jadi kita kembali ke materi tadi. Nah, kita harus lihat ini, di section 1, lesson 1 tadi. Oke, jadi jawabannya atau materi ini berada pada section 1 lesson 1 ini. Oke, kemudian sama ya untuk yang nomor 3 ini. Ya, misalnya kita juga salah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kira-kira apa yang salah dari jawaban kita. Jadi kita bisa lihat materinya. Oke, baik ya. Jadi ini cara yang pertama ya. Jadi cara yang pertama untuk ujian MIT ya. Nah, berikutnya yang kedua untuk ujian akhir semesternya itu sebetulnya sama ya. Jadi caranya sama. Kita masuk ke beranda ya. Kalau kita mau ulang lagi ujiannya, tadi Java Programming. Nah, yang midterm tadi. Nah, oke, tadi skor kita adalah 32%. Oke, statusnya di sini ada keterangan gagal. Oke, jadi karena skor kita 32%. Ya, jadi kita bisa mainkan lagi ini. Skornya 32%, status gagal. Oke, jadi kesempatannya di sini ada tiga kali. Kalau kita mau mengulang lagi, tinggal klik lagi tombol mainkan. Nah, jadi caranya sama dengan cara yang pertama tadi. Di sini kita sudah melakukan pengujian 1 kali, sementara jumlah maksimumnya adalah 3 kali. Kalau kita mau mengulang lagi, tinggal diklik tombol lanjutkan. Nah, ini sama seperti tadi kita kembali lagi ya mengisi jawaban ya. Kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya ada di sini. Oke, sampai nanti di halaman terakhir dan terakhir kita klik lagi tombol akhiri tes. Oke. Jadi lakukan juga hal yang sama untuk setiap examnya atau setiap tesnya. Ya, kalau kita perhatikan pada saluran kita ada 4 yang harus dikerjakan. Ya, mulai dari ya fundamental ya, sebaiknya dimulai dari fundamental, kerjakan yang Java fundamental, ini yang pertama, dan yang kedua Java fundamental ujian tengah semester dan Java ya fundamental ujian tengah semester dulu ya, Java fundamental ujian tengah semester, kemudian kerjakan Java fundamental ujian akhir. Nah, berikutnya Java programming yang ujian tengah atau mid juga, dan terakhir adalah Java programming ujian akhir. Jadi 4 ya, ada 4 yang harus kita kerjakan. Dan setiap ini ya, setiap materinya ada 3 kali kesempatannya. Untuk ujian akhir ada 3 kesempatan, untuk ujian tengah semester juga ada 3 kesempatan, untuk ujian mid Java programming ada 3 kesempatan, dan untuk ujian akhir Java programming juga ada 3 kesempatan dengan batas minimumnya adalah 60%. Oke, jadi setelah saudara mengerjakan ya nanti guru ya ataupun instruktur ataupun dosen nanti baru bisa mengeluarkan sertifikat setelah saudara menyelesaikan semua materi ini. Ya, selesaikan terlebih dulu baru nanti diberikan sertifikatnya. Oke, baik ya. Jadi ini cara ya, tutorial atau cara menggunakan Oracle Academy bagi siswa atau mahasiswa. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.